Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, dari yang berbahagia, ini adalah pertemuan pertama kita untuk materi PKN ya. Kita membaca basmalah. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini kita akan membahas sifat kaidah pandangan لا لا ماني متأخر زماني يوم اطلب جناني يوم ابغي اماني من جمر اللفاني لا 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 ماني متأخر زماني يوم اطلب جناني يوم ابغي اماني من جمر اللفاني لا لا ماني لا لا ماني لا لا ماني لا لا ماني 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 يوم اطلب جناني يوم ابغي اماني من جبر اللفات يوم اولي للكعبة وصلي ترى هذا حلي من هم حداني من هم حداني يوم يوم اداوم عالسنة وقاوم كل فتنة وساوم بها كل شاني بها كل شاني لا لا ماني لا لا ماني لا لا ماني لا لا ماني ماني متأخر زماني يوم اطلب جناني يوم ابغي اماني من جمر اللفاني Alhamdulillah, adik-adik yang berbahagia. Jadi Pancasila sebagai dasar negara ini, para pendahulu kita sudah sepakat ya bahwa dasar negara kita adalah Pancasila. Ya, di samping Al-Quran dan Hadis juga Pancasila adalah merupakan dasar negara ya. Jadi nilai-nilai Pancasila ini perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, dan bangsa. Jadi Pancasila ini semua sudah tertera ke dalam 5 sila. Ya. Nah, jadi sila-sila dalam Pancasila itu adalah rangkaian kesatuan bulat sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, tidak dapat dibagi atau diperas. Nah, sila pertama contohnya adalah ketuhanan yang maha esa. Jadi nilai ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Ya, begitu juga sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai ini mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia, yaitu mengakui kedudukan manusia sederajat dan sama. Ya. Nah, itu sila kedua. Nah, sila ketiga adalah persatuan Indonesia. Nah, ini perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, bangsa. Nah, jadi mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Nah, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai ini adalah sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah salah satu tujuan negara, yaitu mewujudkan tata masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila.
Jadi yang pertama adalah hakikat Pancasila dulu. Ya, hakikatnya apa? Yang perlu ada dipahami pengertian Pancasila itu. Ya. Pengertian Pancasila, kemudian fungsi Pancasila, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi yang pertama pengertian Pancasila. Ya. Jadi memang nama Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata ya. Yaitu panca yang berarti 5 dan sila itu yang berarti prinsip ya atau asas. Ya, hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi makna setiap sila dalam Pancasila sebagai dasar negara itu harus dipahami setiap warga negara Indonesia. Jadi tanpa dia memahami maknanya, Pancasila mungkin hanya dianggap sebagai slogan saja, ya. Jadi harus memahami kelima sila itu. Jadi makna Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan atau pondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Ya, dengan begitu dapat disimpulkan penting untuk bisa mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila. Bahkan mungkin saking pentingnya pada 1 Juni itu ditetapkan sebagai hari kelahiran Pancasila. Makanya kita sebagai warga negara itu setiap 1 Juni itu kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Ya, sesuai dengan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Ya. Nah, adapun fungsi dari Pancasila. Nah, inilah fungsi dari Pancasila. Ya. Nah, fungsi Pancasila sebagai dasar negara yang pertama diartikan sebagai dasar ya atau falsafah atau filosofi negara. Ya, jadi falsafah atau filosofi negara. Jadi Pancasila dalam hal ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan, untuk mengatur sebuah negara. Ya, dengan kata lain, Pancasila ini digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang sesuai bunyi dan isi yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1095. Bagaimana pandangan hidup bangsa Indonesia? Ya. Fungsi Pancasila yang kedua ialah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi yang pertama tadi sudah, sekarang yang kedua. Jadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi fungsi Pancasila yang kedua ialah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini bisa berperan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak akan bisa dipisah antara satu dengan yang lain, atau bersatu dalam satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, biasa disingkat NKRI. Nah, yang ketiga, kepribadian, ya, kepribadian bangsa Indonesia. Nah, fungsi Pancasila yang ketiga ialah sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk sikap, mental maupun tingkah laku. Nah, sementara kepribadian yang dimaksudkan adalah ciri khas masyarakat bahasa Indonesia. Artinya suatu sikap mental dan tingkah laku yang mempunyai ciri khas tersendiri sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lainnya di seluruh dunia. Contoh misalnya kalau orang Indonesia itu orangnya lembut-lembut, tidak kasar, gitu ya, misalnya. Nah, yang keempat adalah jiwa bangsa Indonesia.
Nah, fungsi Pancasila yang keempat adalah sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, Pancasila dijelaskan berdasarkan teori yang artinya adalah setiap bangsa mempunyai jiwa-jiwa masing-masing yang disebut dengan Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat. Jadi Pancasila ini merupakan jiwa bangsa yang lahir bersamaan dengan adanya atau terbentuknya bangsa Indonesia, yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, yang kelima adalah dia berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, fungsi Pancasila yang kelima adalah sebagai sumber dari segala hukum. Ya. Pancasila merupakan sumber hukum bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sumber hukum ini bermakna sebagai pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum beserta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia. Nah, cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa atau negara, kemanusiaan, keadilan sosial, dan perdamaian nasional yang merupakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, yang keenam adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia. Fungsi Pancasila yang keenam ialah sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur di sini menyangkut kesepakatan yang telah dibuat saat memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia bersama para pendiri bangsa yang kemudian memutuskan untuk merdeka menjadi sebuah negara pada 17 Agustus 1945. Nah, jadi sehari kemudian, tepatnya pada 18 Agustus 1945, disahkan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh adalah falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Ya, falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Fungsi Pancasila yaitu tadi mempersatukan bangsa ini. Jadi Indonesia ini negara yang kaya akan budaya dan etnis yang berbeda ya. Pancasila di sini merupakan sarana atau alat yang sangat ampuh untuk mempersatukan anak bangsa ya, yang memiliki masyarakat yang majemuk ya, dan multikultural. Jadi Pancasila merupakan falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma luhur serta diyakini paling benar, adil, bijaksana, dan tepat bagi bangsa Indonesia untuk bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedelapan adalah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Jadi cita-cita luhur bangsa Indonesia bertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan media penuangan jiwa proklamasi, yaitu jiwa Pancasila tertulis di dalamnya. Jadi memang Pancasila dapat dikatakan sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya. Yang kesembilan adalah ideologi bangsa Indonesia. Jadi fungsi Pancasila yang kesembilan adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi negara berisi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, yang menjadi cita-cita normatif dalam proses penyelenggaraan negara. Nah, secara lebih luas, mungkin pengertian Pancasila sebagai ideologi negara dapat diartikan sebagai visi atau arah penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nah, jadi dengan terwujudnya satu kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, kerakyatan, dan menjunjung tinggi nilai keadilan, termasuk juga keadilan sosial. Nah, jadi inilah
fungsi Pancasila. Jadi ada 9. Kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.